Halo, ketemu lagi di video code review. Nah, di code review kali ini aku bakal sedikit ngebahas tentang UI UX di Android. Tapi sebelum masuk ke video mungkin kita kenalan dulu ya. Karena tak kenal maka ya tak kenal dong, masa tak sayang, ya jomblo ya. Oke, jadi nama saya Alfian Yusuf Abdullah. Saya berposisi sebagai decoding reviewer internal. Nah, tugas saya sehari-hari ya tentunya mereview submission teman-teman yang udah pernah disubmit. Oke, masuk ke pembahasan. Sebenarnya apa sih itu UI UX? Jadi UI UX itu secara sederhana UI adalah apa yang ditampilkan di dalam aplikasi. Sedangkan UX adalah bagaimana aplikasi atau tampilan yang sudah kita bangun itu bekerja dan sesuai ekspektasi pengguna. Untuk Android sendiri, itu Google menyediakan sebuah desain sistem yang bernama Material Design. Nah, Material Design ini oleh tim engineer-nya Google nggak cuma sekedar dibuat terus jadi. Engineer Google ini melakukan riset-riset penggunaan komponen berdasarkan ekspektasi pengguna. Aku ambil contoh, itu pengguna floating action bar. Itu kenapa diletakin di kanan bawah? Itu karena mudah dijangkau sama ibu jari. Nah gitu. Jadi ketika ditaruh di kiri atas misal itu bakal susah kan, bakal susah dijangkau. Nah, riset-riset seperti itu yang dilakukan oleh tim engineering Google. Mungkin jadi langsung saja ya, aku masuk dalam project yang peserta pernah submit. Jadi project ini pernah disubmit oleh salah satu peserta kelas BFAA di decoding. Oke, jadi kita langsung aja ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Kalau di sini kita bisa lihat langsung nih. Sekilas ya aplikasinya jalan. Kita coba buka halaman detail juga jalan. Ya mungkin agak loading sedikit karena aku sengaja ringannya aku buat lemot biar bisa tahu gitu experience-nya kayak gimana ketika gunain aplikasi ini saat internet kita itu lemot. Oke, mungkin langsung kita breakdown aja ya project dari peserta yang udah pernah disubmit. Oke, yang pertama penggunaan navigasi. Di sini si peserta ini menggunakan yang namanya button navigation view. Nggak ada masalah sih kalau kita coba memilih salah satu menunya, misal movies bisa jalan ya kan, atau TV show kita balik ke halaman yang tadi jalan. Nah, cuman dalam desain sistem yang udah dibuat oleh Google yang tadi udah aku jelasin di awal, itu penggunaan button navigation view di dalam aplikasi ini belum sesuai guideline yang udah dibuat. Jadi untuk button navigation view ini ditujukan untuk aplikasi yang mempunyai beberapa halaman di atas 2. Nah, artinya apa? Ketika kita mempunyai 2 halaman saja yang ingin ditampilkan, itu kita nggak perlu menggunakan button navigation view. Karena button navigation view ini sendiri itu cuma ditujukan ketika menu yang ada di dalamnya itu lebih dari 2 gitu. Jadi mungkin ya kembali lagi aplikasinya bisa jalan, tapi ini belum sesuai guideline yang udah dibuat sama engineering Google yang ada di Material Design. Oke, yang kedua tentang penggunaan icon untuk state favorit. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kalau dilihat sekilas oke lah ya kan. Ketika pengguna ini membuka aplikasi dan mencoba menjalankan, pengguna bakal berpikir kalau ini adalah sebuah tombol untuk menambahkan favorit. Nah, tapi sini ketika kita coba menekan tombolnya itu dia nggak ngasih respon. Misal aku coba yang paling atas aku klik. Nah kayak gini. Nah, ini kan ketika kita klik itu icon itu harus berbeda. Nah, cuman di sini kurangnya adalah pemilihan warna. Nah, kenapa pemilihan warna? Ketika kita coba favorit, ini dia malah menjadi warna gelap, yang artinya dia nggak ada kontras gitu sama background, seakan-akan si bottom ini hilang gitu. Apalagi kalau misal kita gunainnya langsung. Ini kan aku coba jalanin di emulator, jadi mungkin masih bisa terlihat sedikit berbeda ketika kita coba jalaninnya di real device gitu. Jadi ketika kita mau memilih icon yang ingin ditampilkan di dalam aplikasi, kita juga harus memikirkan state dari icon itu sendiri. Nah, kayak aku jelasin tadi, ketika kita ingin menampilkan sebuah icon favorit itu ada 2 icon ketika dimana sebuah item itu dalam keadaan favorit sama keadaan ketika belum di favorit. Nah gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ini masalah spasi antar item. Nah, kalau kita lihat di sini, ini spasi antar item ini terlihat sangat sesak, yang berakibat pengguna ini bakal sulit membaca informasi yang sudah ditampilkan. Nah, aku ambil contoh. Ini ada text release sama text title. Nah, aku sendiri ketika pertama kali membuka aplikasi,
text release yang berada di item pertama, aku mengira kalau ini text release untuk item yang kedua, tapi setelah dilihat baik-baik ternyata itu adalah text release untuk item yang pertama. Tuh, jadi ketika kita membangun UX atau UI, itu kita nggak cuman mikirin UI yang kita buat ini udah bagus apa belum. Jadi kita juga harus memikirkan estetika dari UI yang kita udah buat. Jangan asal udah bagus, tapi pas kita coba deliver ke pengguna itu nggak sesuai ekspektasi. Mungkin itu salah satu fundamental ya ketika kita membangun sebuah UI UX. Oke, kita lanjut. Kemudian kalau kita coba berpindah-pindah halaman, di sini kita bisa melihat sebuah komponen yang bernama progress dialog. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih. Jadi ketika item itu lagi di load dari internet, dan untuk menunggu itu kita dikasih sebuah UI di mana UI ini akan menampilkan sebuah progress dialog. Sebenarnya nggak masalah seperti penggunaan button navigation view. Nah, cuman dalam sisi user experience penggunaan progress dialog di sini itu tidak disarankan. Kenapa? Karena progress dialog ini dia bakal memblok aktivitas user di dalam aplikasi. Nah, bisa dibayangkan dong ketika proses load data itu memakan waktu yang cukup lama. Ya, tentunya si peserta bakal kebingungan gitu. Apa yang harus dia lakukan saat pengguna itu menunggu data ingin ditampilkan. Dia cuma bisa melihat progres dialog dengan loading yang memutar-mutar tanpa ada aktivitas lain. Nah, ini berpotensi berakibat peserta akan meninggalkan aplikasi, bahkan akan menguninstall dan menginstal aplikasi yang lebih prefer lainnya. Nah, ini salah satu fundamental lagi ketika kita membangun sebuah tampilan. Kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas nih dari sisi halaman utama. Nah, kita coba masuk ke halaman detail. Nah, di sini halaman detail kalau kita lihat sekilas mungkin ya wes kita ditampilkan dengan informasi seperti title, poster, rilis, dan deskripsi film. Cuman kalau kita lihat lagi, informasi yang udah ditampilin di sini ini sudah ditampilin di halaman sebelumnya. Yang artinya di mana terjadi redundansi UI berdasarkan informasi yang ditampilkan, karena dia menampilkan informasi yang sebelumnya sudah ditampilkan, itu UI tidak menggambarkan sebuah halaman detail gitu. Jadi ketika kita ingin menampilkan halaman detail, sebisa mungkin informasi yang kita tampilkan itu ya berdasarkan fungsinya, yaitu halaman detail. Jadi misal kalau dalam konteks ini kan kita bicara tentang movie. Nah, kalau movie mungkin kita bisa tambahin lagi informasi misal rating, pemain, dan lain sebagainya. Selain dari sisi konten, di sini kita bisa lihat juga pemilihan ukuran spasi antar item. Nah, di sini kita bisa lihat konsistensi yang bisa dibilang belum tepat ya, karena kalau kita lihat spasi antar title dengan poster dan rilis itu sangat jauh berbeda gitu. Yang seharusnya kalau aku sendiri coba mendesain ulang, mungkin aku bakal naruh si title ini di samping kanan dari poster sehingga si poster ini berada paling atas. Margin top dari deskripsi ini aku bakal perkecil lagi sesuai dengan margin sebelah kiri dari poster. Jadi tampilannya bakal terlihat lebih konsisten. Mungkin itu sedikit gambaran ya tentang proses review UI UX ketika aku dan teman-teman review lainnya memeriksa submission peserta. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Jika teman-teman ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, subscribe. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng. Salam.